sambalnya udah jadi. Lemon-lemon dan minyak zaitun dari kebun hijau, guys. Raya tenés. El otro día me lo comía pero a cucharadas. Sí, tengo. Me encanta. Pues nada. Venga, que vaya Sí. bien. Recuerdos para... Ini dia, guys. Guys, ini aku mendadak mau bikin sambal karena suamiku katanya ngabarin temennya yang pas waktu itu kita pernah makan di rumahnya. Itu dia kan, beliau kan suka sambal dan aku pernah kirimin satu tempat makan sambal dan suka banget. Katanya mau datang ke sini. Mendadak banget. So aku langsung buru-buru, untuk aja ini ada persediaan cabai di kulkas. Aku langsung mau buru-buru bikinin sambal karena setengah jam lagi tamunya beliau akan nyampai di rumah. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah matang. Aku akan masukin ke dalam jar ini dalam keadaan panas supaya dia bisa aku vakum seal secara manual gitu loh guys. Ini gimana masukinnya? Oke, ini kayaknya bisa. Pusing. Nah kayak gini, panas. Saat dalam keadaan panas harus kita balik seperti ini supaya udaranya keluar semua guys. Nanti dia akan ke vacuum seal secara automatically. Aku belajar cara ini pas waktu aku ke Amerika liburan 10 hari. Dan Kaiden nggak bisa makan makanan yang ada di supermarket, makanan-makanan instan atau makanan-makanan jar yang udah siap makan gitu. Kaiden tuh cuman maunya makan masakan aku doang, purenya. Jadi sebelum ke Amerika aku bikin semua jar untuk 10 hari, makan Kaiden 2 kali sehari. Kayak gini guys, aku bikin kayak gini. Semua dibalikin berjejeran di sini. Sebelum jalan-jalan demi anak biar tetap bisa enjoy makan. Mantap teman-teman. Mama Kaiden mau cuci tangan dulu, tadi meper. Dia nanti kita lap botolnya. Ini aku berantakan banget guys karena seharian aku beres-beres rumah. Tadi suamiku yang jemput Kaiden, ya aku belum pakai mic, mohon maaf. Terus juga aku minta tolong sama suamiku tadi untuk petik lemon, untuk dikasih ke teman suamiku. Itu ada 5 yang bisa dipetik. Dan kita akan kasih sambal dan minyak zaitun dari kebun kita. Gitu teman-teman. Kita biarkan dia sampai suhu nyeruang gitu. Nanti dia akan ke lock sendiri bagian tutup atasnya. Kalau udah dibuka kan nanti ya, bentar ya, ini tanganku. Mana ya? Nah, ini ya. Nah, contohnya jarnya itu seperti ini, teman-teman. Dia ada vacuum seal, memastikan kalau nggak ada udara di dalam jarnya ini supaya makanan yang ada di dalamnya itu tahan lama. Contohnya kalau udah dibuka dia kayak gini. Maka dari itu pas waktu kita buka, dia pasti harus klik atau pluk gitu guys. Dan ininya pasti tombol ini tuh pasti dia ke dalam gini, menekan ke dalam gitu. Itu artinya kondisinya masih bagus dan masih sealed, masih lihat botón de seguridad. Tombol keamanan tuh guys. Cerrado al vacío, vacuum sealed gitu guys katanya. Jadi pas waktu kita buka makanya dia plok gitu. Nah pas waktu dibuka dia baru bisa di pengolannya, bisa kita pencet dan dia timbul keluar gitu. Gitu teman-teman, itu aku pelajarin pas waktu Kaiden umur 7 bulan atau 8 bulan ya, waktu kita ke Las Vegas.
Karena aku, aduh gimana nih Kaiden, aku seminggu sebelum perjalanan aku tuh berusaha ngenalin Kaiden ke makanan-makanan yang jar-jar gitu yang ada di supermarket. Aku coba yang rasa ini, nggak suka merek ini, nggak suka rasa yang lain, semua rasa aku cobain, nggak ada yang mau dimakan. Jadi ya udahlah, harus mamanya yang turun tangan mikirin gimana cara vakum makanan anak gitu, makanan Kaiden, pure-pure Kaiden, tanpa harus aku beli mesin vakum dan botol khusus karena kan harganya cukup lumayan gitu. Ternyata aku menemukan cara ini guys, caranya. Jadi saat panas-panasnya dimasukin ke jar yang ada tongolan ini, tutupnya spesial juga. Terus saat panas-panasnya kita kita balikin. Nanti dia udaranya akan keluar sendiri, dan saat dia suhu ruang kita balikin, dia udah masuk, udah ke vakum otomatis. Sebuah hack kalau teman-teman mau berpergian atau anaknya sama seperti Kaiden, nggak mau makan makanan-makanan yang udah ada di supermarket gitu, yang udah jadi. Dan itu dia guys, bisa untuk sambal, bisa untuk produk-produk lainnya, nggak hanya pure bayi aja. Paper bag untuk masukin sambal, minyak zaitun dan lemon. Soalnya kalau lagi masukin minyak zaitunnya. Ini udah jelas belum ya teman-teman? Aku udah pakai mic. Semoga suaranya sudah jelas. Nanti kalau udah dingin, botolnya akan aku cuci ulang karena dia tadi minyaknya kemana-mana guys. Dia agak berminyak botolnya, tapi ini masih panas. Karena botol kaca kayak gini kan, kaca keramik, itu dia nggak bisa yang kita masukin panas banget terus kena air dingin. Apalagi di sini kan air suhu ruang itu dingin karena kita masih musim dingin. Nanti dia langsung plus pecah. Ini sisa sedikit banget sambalnya nih guys. Aku akan taruh mangkok buat makan aku 2 hari lumayan tuh. Kita taruh mana ya? Cangkir. Mantul. Oke guys, aku akan masukin ini bekas bikin sambal dan tadi makan siang. Kita masukin ke dalam mesin cuci piring biar nggak berantakan banget dapur kelihatannya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't. Nah teman-teman, ini udah aku cuci botolnya pakai air anget biar sesuai sama suhu botolnya, supaya dia nggak rusak botolnya atau meledak atau pecah. Terus ini udah aku balik, tadi kan dia diterbalikin gitu, sekarang udah di posisi yang benar. Dan ini tongolannya udah masuk ke dalam tuh guys, udah nggak bunyi tlek-tlek lagi. Tuh udah ke dalam dia. Jadi dia udah ke vakum artinya gitu teman-teman. Semoga hacks ini bermanfaat untuk teman-teman. Sambalnya udah jadi. Lemon-lemon dan minyak zaitun dari kebun hijau guys. Hah? Minyak zaitunnya? Hah? Aura? Buenas, hola. Bien. Pero ahí ya tienes.
El otro día me lo comía, pero a cucharadas. Sí, tengo. Me encanta, yo digo, Me alegro. "Tomás", Virgilio, el compañero, dice, bajada, que está loco. Y yo digo, que no puedo. Me Me alegro. encanta el picante, ¿eh? Me alegra. Muchas gracias. Nada. Hombre. ¿Y nuestros limones? Eso. Qué chula la casa, ¿eh? Sí. Pues viene para... No, lo baja. Viene para la casa. Para que haga lo que su vida, ¿no? Dice. Pues nada. Venga, que vaya bien. Sí. Recuerdos para Nuria, ¿no? Nuria. Nuria. Hasta luego. Hasta luego. Pues si eso, si es que no apetece subir. Oke guys, teman suamiku udah pulang ke rumahnya, senang sekali. Beliau senang kita kasih lemon, minyak zaitun dan juga sambal. Karena memang kalau teman-teman ikutin vlog aku beberapa bulan yang lalu, mungkin kayak sekitar 8 bulan yang lalu gitu, kurang lebih. Aku tuh ke rumahnya yang di gunung gitu. Jadi mereka punya 2 rumah, satu di pusat kota sama satu di gunung. Nah, kita waktu itu ke rumahnya yang di gunung dan suamiku bantuin kerjaan di rumahnya gitu, ada yang mau dikerjain. Beliau minta tolong sama suamiku, bisa nggak sih bantuin? Ya udah kata suamiku oke, karena memang kan teman juga. Ya udah ajak sama anak sama istri kamu, kita makan-makan bareng keluarga gitu. Nah, ya udah di rumah itu ada anaknya 2. Terus ada istrinya dan ada teman suamiku yang tadi itu. Terus ya udah akhirnya kita makan bareng-bareng. Terus aku bawain bakwan yang mereka suka banget. Terus juga kita bikin paella gitu guys, kayak nasi goreng ala Spanyol gitu saat itu di sana. Ini Kaden lagi buang air, ada di samping aku. Kaden seneng banget main sama anaknya. Kaden, te gusta jugar con su hija, sih? Beliau ini orangnya baik dan udah lama kenal sama suamiku, mungkin sekitar 13 tahun gitu temenan sama suamiku. So, hubungannya sangat baik. Sekarang aku mau mandi, abis itu aku akan masak makan malam, sesuatu yang simple. Karena biasanya kalau makan malam itu, kalau aku nggak masak makanan Indonesia, biasanya aku masak makanan Spanyol yang simple-simple dan ringan gitu loh teman-teman. Oke guys, kita mau mandi dulu. Lihat Kaden habis mandi. Kaden, kita sendal. Pakai topi yang kita beli di Thailand. Habis mandi pas banget, ini mesin cuci piring udah selesai guys. Ini karena dia panas kan, jadi harus lebih baik kita buka saat dia baru selesai gini supaya dia keringnya sempurna. Gitu. Oke, sekarang kita mulai masak makan malam. Oke teman-teman, Mama Kaden sudah kembali di dapur setelah mandi dan Bocil juga tadi mandi. Terus nyebokin Bocil. Ini Mama Kaden udah nyiapin bahan-bahan untuk masak makan malam, tortilla de espinacas con atún namanya. Jadi itu adalah kayak telur dadar yang diisi dengan tuna dan juga bayam. Bayamnya ketinggalan di kulkas. Ini dia bayamnya. Bayam. Terus ditambahin kalkun, keju, saus tomat. Ini adalah makan yang simple, mungkin untuk teman-teman di Indonesia kalau mau bikin, bisa bikin yang versi pedasnya dipotongin cabai rawit di telurnya. Terus juga bisa untuk cemilan gitu, kalau tengah malam lagi iseng, atau siang-siang sore-sore lagi iseng, bisa untuk cemilan guys. Karena ini makanan yang sehat dan cukup ngenyangin juga. Aku akan tunjukin ke teman-teman bagaimana cara bikin tortilla de espinacas atun, apa terbalik ya, tortilla atun de espinacas ya, itulah pokoknya guys. Nah ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan. Aku akan bikinnya dengan 4 butir telur aja, biar dia nggak terlalu besar banget dan nanti sisa. Kita membutuhkan 4 butir telur, terus di sini juga ada keju slice gitu teman-teman. Aku ada 4, nggak tahu deh, kayaknya mungkin dengan 3 cukup kali ya, atau 4, I don't know, let's see nanti bagaimana. Terus ini juga ada tuna, ikan tuna. Terus ini ada saus tomat gitu, tapi bukan yang asam gitu guys. Ini adalah tomat goreng gitu loh teman-teman. Terus ini ada potongan-potongan daging kalkun. Kalau teman-teman nggak ada, bisa pakai daging asap, smoked beef gitu. Oke, ini aku pakai kalkun. Terus juga ada bayam.
Dan apalagi nih? Ini mayones, nanti kita juga butuh mayones dan sedikit daun parsley kering dan daun oregano kering. Itu aja teman-teman. Oke guys, ini kita kasih sedikit minyak zaitun untuk menumis bawang putih. Tadi aku lupa guys, ngasih taunya bawang putih kita membutuhkan mungkin sekitar 1 atau 2 siung bawang putih tergantung ukuran tortillanya. Tortilla itu tergantung ukuran tortilla yang akan kita bikin. Kita tumis dia sampai agak sedikit kecoklatan. Nah, udah agak coklat sedikit kayak gini guys. Sekarang kita masukin bayamnya. Ini kalau di Spanyol, bayam yang dalam plastik kayak gini tuh udah dicuci teman-teman. Dia siap dimasak, siap untuk dikonsumsi. Jadi nggak perlu dicuci lagi. Gitu. Teman-teman kadang ada yang suka nanya, kok bayamnya nggak dicuci? Kok sayurnya nggak dicuci? Sudah dicuci. Tulisannya, lavadas y listas para consumir. Sudah dicuci dan siap untuk dikonsumsi. Artinya. Luego después de quieren dormir, ¿eh? Sekarang kita masukin 2 butir telur ke dalam mangkuk ini. Jangan lupa kita kasih sedikit garam dan juga merica atau lada bubuk. Oke, sekarang kita masukkan bayam yang tadi sudah kita masak ke dalam telurnya. Seperti ini. Dan kita satukan semuanya. Kita kasih lagi sedikit minyak zaitun untuk bikin telur dadar. Dan sekarang kita masukin. Kita sebarkan semua bayam-bayamnya dengan rata ke semua sisi. Oke, sambil nunggu ini matang, ini kita masaknya pakai api kecil biar dia matang sampai ke atas. Sekarang kita pecahin 2 telur lainnya ke dalam sini. Nah, ini dia. Kita masukin 2 butir telur dan tunanya, karena biasanya tunanya itu udah agak asin, jadi aku nggak kasih garam lagi teman-teman. Kita kocok bersama telur. Sekarang kita akan angkat telur dadar yang bayamnya, kita taruh sini, di atas piring. Ini dia agak pecah, nggak masalah. Terus kita lanjut, di teflonnya kita kasih sedikit minyak zaitun lagi. Untuk menumis telur dadar tunanya guys. Kita kembali ke telur dadar yang sudah matang ini. Sekarang kita akan kasih ini saus tomat tadi, tomat goreng. Dan sekarang aku akan kasih kalkun seperti ini. Dan sekarang kita kasih keju. Keju slice tadi. Kita taruh di atasnya. Dan sekarang ini aku balik dulu guys. Dia udah matang. Kita tambahin kalkun lagi di atasnya. Oke guys, ini
tortillanya udah matang, sekarang kita taruh di atasnya. Seperti ini. Wow. Mantul guys, perfecto ukurannya. Sekarang kita tunggu sampai dia suhu ruang, baru nanti atasnya akan kita kasih mayones. Kita tutupi, kita selimuti dengan mayones. Oke guys, ini setelah aku diamkan selama 10 menit dia sudah suhu ruang. Karena kita musim dingin, jadi dia cepat dingin ya teman-teman. Ini kita tumplekin mayones di atasnya seperti ini. Biasanya aku makannya itu dicocol sambal teman-teman. Kalau teman-teman mau ditaburin bon cabe juga di atas mayones ini bisa banget. Sekarang kita taburin oreganonya, daun kering oregano. Seperti ini, dan sekarang aku campur dengan parsley, daun parsley kering. Nah, seperti ini guys, udah jadi tortilla con spinacas y atún buatan Mama Kaiden. Mantul teman-teman, selamat makan malam. Ini akan aku potong. Dia dipotongnya itu bentuk seperti pizza gitu teman-teman, persegi, segitiga. Seperti ini. Ini untuk suamiku. Ini dia guys. Dan sekarang untuk Kaiden. Oke, dan sekarang untuk aku. Oke teman-teman, makan Mama Kaiden cocol sambal. Selamat makan. Sini aku belum nyobain gimana garamnya atau tingkat kepedesannya guys. Duh. Kaiden ala mesa. Bismillahirrahmanirrahim. Coge los números que... Kaiden suka banget nih guys. Menu ini kesukaan Kaiden. Wow. El año pasado, ahora nos han dado eso, ¿no? El informe ese ¿no? de cómo se comporta a diario, ¿no? Pero el año pasado, cada mes venía el informe del comedor, ¿no? No cada mes, pero no, cada 2 meses. Pero venía el informe, ¿no? Cómo comía y todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ponía cómo se comportaba y... Espera. Cuma orang sabi asal saki su inespira castellan. Toma, Pues hoy hemos pasado el presupuesto de voy a comer. eso de la cañada. Duna, Come, ¿eh? porque te gusta así de grande, ama. Ama, ¿quién se comerá este grandote entero? Tú. Yo no. Oke guys, ini punya Kaiden udah habis. Mantul, dan sekarang Mama Kaiden yang makan. You want try the chili that I give to your friend? Bien. ¿Es eso? No. ¿Y cómo ha salido? Está bien, como siempre. Como siempre, como. ¿Eh? Pica. Pero pica como el tuyo. Apa? Apa? Minyak Kaiden udah bersih.
Oke. Pica, pero tiene un picante diferente, va. ¿Por qué? Pica más, pero es un picante que se te queda en la boca. O sea, no es como el otro que lo tragas y es que es fuego. Ah, ¿Por qué? Igual es porque está hecho de hoy. Mañana, no, ¿no? mañana va a ser más suave. Cuando está en meter la nevera. Pues tiene un picante, pero no A lo mejor es porque el chili grande, ¿no? Tiene más que el chili pequeño. puede ser. Pero es eso, ¿eh? Pica y pica un montón, pero se te queda en la boca. No entra ahí que parece que Ah, fuego. bien, ¿no? No, así sí. Alhamdulillah. Muchas comidas. Que pica en la boca un montón, pero que no es como cuando lo tragas que, vamos, como si tardiese. Pues sí, sí. Eso se queda. Está bueno, está bueno. Todo lleva tu amigo. Oke guys, itu aja punya suamiku juga habis, punya Kaiden, punya aku. Makan malam yang ringan, sehat menurut aku. Mungkin mayonesnya kurang begitu sehat. Cuman ya udah oke lah. Di bawahnya itu tuna, eso no pica. Seguro. Eso es el piel. Tócalo y muérdelo, siéntelo, que es así como un toque dulce. Riquísimo. Al principio cuando lo estás masticando no pica nada, pero luego, hostia, no pica nada. Tadi sampai mana? Itu aja guys, dan aku senang banget bisa kembali memberikan 1 botol sambal ke teman suamiku. Ini adalah botol kedua yang pernah aku kasih di tahun ini guys, sama beliau. Semoga suka, semoga pedasnya oke untuk beliau. Karena katanya suka banget makannya itu sampai disendok-sendokin, digadoin sambalnya saking enaknya. Itu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa order bawang goreng Joder, que no Momsi. pica, dice yo. Me cago en todo, chaval. Jangan lupa order bawang goreng Momsi di Shopee. Bawang gorengnya mantul, kriuk, Momsi Kaiden. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Adios. Oh, hostia, sí pica más. Pero mogollón, ¿eh? Sepian. Eh.